Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Kang Epot ya. Oke teman-teman, selamat pagi ya. Untuk hari ini selamat beraktivitas kembali. Semoga dilancarkan, disehatkan selalu, diberikan kemudahan aktivitasnya, diberikan rezeki yang halal berkah ya hari ini. Oke teman-teman, seperti yang dikatakan di video sebelumnya, saya akan merinci dari total biaya dan juga material yang digunakan untuk rumah ini ya. Rumah ini namanya rumah semi permanen, dengan versi orang sini bilangnya rumah duduk jendela ya. Rumah semi permanen yang setengah tembok setengah kayu ya ke atasnya. Ya orang sini bilangnya rumah seperti ini, rumah duduk jendela, rumah semi permanen. Karena tinggi temboknya 1 meter, langsung ada jendelanya. Oke, untuk biaya dari rumah ini dibangun 1 tahun yang lalu ya. Meskipun belum beres, total biaya dulu untuk beli materialnya ini kurang lebih antara 35 nyampe 40 jutaan untuk rumah ini. Dengan ukuran rumah ini 4 kali 6 meter ya. Menghabiskan biaya untuk beli material 35 nyampe 40 jutaan. Belum termasuk upah kerja ya. Dulu dikerjakan sama 3 orang. Kurang lebih 1,5 bulan dikerjakan, 1 bulan 3 orang, kemudian setengah bulannya dikerjakan sama 2 orang ya. Ya mungkin kalau di total dengan upah kerja kurang lebih 45 nyampe 50 jutaan untuk rumah ini. Untuk rumah 4 kali 6, rumah semi permanen. Ini belum 100% beres ya, karena belum dicat, belum dikasih plafon juga. Kemudian emper yang di bagian barat juga belum selesai ya, karena kendala biaya ya. Semoga nanti ada biaya untuk melanjutkannya. Oke teman-teman, untuk material yang digunakan ya, sebetulnya dari semua bahan ini dari atas sampai bawah masih bisa kita irit ya. Kalau kita mau lebih murah dari biaya yang tadi, kita mau bikin lebih murah bisa ya. Tinggal kita beli bahan yang mungkin lebih murah dari material yang ada. Yang penting jangan sampai rumahnya kualitas buruk ya. Untuk materialnya tetap masih bisa kuat. Oke, kita awal dari bawah ya. Ini pakai pondasi tetap ya. Pondasi dulu menghabiskan batu kalau gak salah setengah dump truck. Karena kebetulan di sini dulu ada batu ya, ada batu bekas emper rumah. Ini rumah panggung, batu kali yang bulat-bulat. Ini sisanya yang kecil. Jadi dulu rumah ini pakai pondasi dengan batu seperti ini untuk sebagian ya. Kita ambil batu-batu yang besarnya dari batu bekas emper rumah panggung ini. Ini ada sisa yang kecil ya, yang besarnya kita ambil semua untuk tambahan batu pondasi rumah ini. Jadi setengah dump truck ditambah dengan batu yang ada, batu kali bekas emper rumah panggung. Untuk tingginya dulu ini pondasi yang depan 1,5 meter ya. Untuk yang belakang, karena yang belakang itu merapat ke sisi empang ya, empang kering. Jadi kita bikin 1 meter untuk tinggi pondasinya karena takut amblas ya. Nah dari pondasi langsung dipasangkan bata merah ya. Jadi rumah ini gak ada selup sama sekali, gak ada besi sama sekali ya. Untuk selupnya ataupun di atasnya gak ada besi sama sekali ya. Jadi dari pondasi rumah itu langsung dipasangkan bata ya ke atasnya. Langsung diplester, diaci. Ini batanya pakai bata merah ya. Pakai bata merah 4 kali 6 dulu menghabiskan untuk badan rumahnya 1.400 buah bata ya. Karena kalau dihitung-hitung kan untuk bata merah untuk per meter persegi itu kurang lebih 70 buah bata ya. Jadi kalau dihitung dengan 4 kali 6 meter
Itu batanya menghabiskan 1400 bata, ditambah dengan bata yang untuk emper rumahnya ya, sekeliling itu menghabiskan 300 buah bata. Jadi semuanya 1700 bata ya untuk rumah ini dengan tinggi 1 meter tembok. Ya untuk harga di sini harga bata itu 750 kalau nyampe sini ya, nyampe tempat. Kalau kita bawa sendiri itu 700 perak ya per bata ya. Ya dari bahan itu masih kita bisa ganti ya kalau kita mau bikin biayanya lebih murah ketimbang beli bata merah ya. Jadi kita bisa ganti menggunakan bahan yang lain. Bata merahnya kita ganti dengan batako atau apa ya. Ya saya dulu pernah bikin toilet tambahan, ruangan toilet ke belakang dengan pakai batako ya. Dan itu pun batako bikin sendiri tanpa beli ya. Dan itu harganya kalau kita bandingkan dengan bata merah, kalau kita beli dengan ukuran 2 meter kali 5 meter itu dengan batako cetakan sendiri harganya hampir separuh ya. Dulu cuma menghabiskan 2 sak semen untuk batakonya. Jadi kalau dihitung-hitung dengan bata merah itu harganya hampir separuh. Ya lebih irit ya biayanya ketimbang kita bikin dengan bata merah. Ya tapi untuk Kang Epot sendiri untuk kenyamanan sih untuk bikin rumah tembok itu saya lebih nyaman pakai bata merah ketimbang bahan yang lain, ketimbang batako, ketimbang bata ringan ya. Saya lebih nyaman pakai bata merah. Dari segi cuaca, dari segi kekuatan, saya lebih nyaman pakai bata merah ya. Oke, untuk rumah ini ke atasnya ini pakai rangka kayu dengan bilik GRC. Untuk kayunya semua ini pakai full albu ya. Nanti kita lihat bagaimana rangka kayu di dalam rumah ya, seperti apa. Untuk bilik GRC-nya ini menghabiskan 17 keping GRC ya. 17 keping GRC ini harganya yang pertengahan ya untuk GRC-nya yang 45.000 kalau di sini. Ada yang lebih mahal dari GRC ini yang 60.000 ya. Cuma untuk ngirit biaya jadi kita ambil yang pertengahan. Saya nggak ambil untuk yang harga termurah ya karena untuk kualitasnya memang sangat buruk. Kalau kita bawa pun takut riskan ya, takut patah saking tipisnya. Ya sebetulnya kalau kita mau lebih irit kita bisa ganti biliknya menggunakan bilik bambu ya. Bilik bambu lebih kuat daripada GRC yang harga termurah ya. Dan di kampung Epot sendiri banyak yang rumah-rumah panggung atau rumah duduk jendela yang menggunakan bilik GRC, bilik bambu ya. Dan itu bilik bambu bisa bertahan sampai 30 tahunan ya kalau kita pandai merawat. Karena untuk bilik bambu kan sangat riskan untuk kena rayap ya, apalagi di Kang Epot. Kang Epot sendiri banyak sekali rayap-rayap ya. Jadi kalau kita agak bisa merawatnya untuk bambu ya bisa terkena hama rayap. Ya untuk ke atasnya ini pakai atap asbes ya. Pakai atap asbes. Untuk sisi sebelah sini menghabiskan asbes itu jumlahnya 11 lembar asbes ya. Dengan panjang 3 meter, untuk lebarnya ini 80 cm ya. Untuk di sini enggak ada yang lebarnya 1 meter lebih ya untuk asbes. Jadi kita ambil yang 80 cm lebarnya. Jadi dengan dua sisi ini atap asbesnya menghabiskan 22 lembar asbes. Ditambah dengan yang depan ya. Dengan emper rumah ini pakai atap tambahan supaya kalau hujan tidak ceret ke rumahnya kalau hujan besar ya. Ini sama juga dengan asbes yang 3 meter cuma dibagi dua ya. Ini jumlahnya ada 6 lembar yang 1,5 meter. Jadi total dengan asbes yang di atas yang atap rumahnya
Ini jumlahnya ada 25 asbes yang 3 meter ya. Untuk harga di sini dulu kalau nggak salah harganya 60.000 ya untuk per lembar asbesnya. Oke teman-teman, lanjut kita lihat ya bagaimana untuk rangka kayu rumah ini seperti apa ya. Oke teman-teman, untuk rangka kayu di dalam rumahnya seperti ini ya. Ruangannya polos ngemplang ya, kayak sekolah tanpa ada sekat-sekat kamar atau ruangan yang lain ya. Simple, cuma ada sekat bagian toiletnya saja ya. Ini semua rangka kayunya pakai albasia semua ya. Orang sini bilangnya kayu albu. Untuk kayu albu di sini memang sangat banyak. Dan memang untuk kayu albu albasia di sini memang sangat umum ya digunakan untuk bikin rumah. Banyak rumah-rumah yang menggunakan kayu albasia, baik rumah panggung ataupun rumah semi permanen ataupun rumah gedong sekalipun ya, banyak yang menggunakan kayu albasia seperti ini untuk rangka kayunya. Karena memang untuk kayu albasia di sini sangat banyak dan kualitasnya di wilayah Kang Ipos sendiri untuk kayu seperti ini sangat baik. Apalagi kalau albasia yang warnanya itu merah ya, artinya sudah tua albasianya. Dan juga untuk kayu albasia di sini lebih mudah didapat dan lebih gampang untuk mengolahnya ya, untuk dibikin rumah lebih gampang ketimbang kayu-kayu yang lain. Oke teman-teman, untuk rangka kayu di dalam rumahnya seperti ini ya. Ini untuk dalam rumahnya nggak pakai bilik juga kayak di luar ya, karena memang di sini banyak rayap. Jadi kalau kita beri bilik juga untuk dalamnya, dikhawatirkan rayap yang naik itu tidak kelihatan ya. Jadi untuk kontrol dari hama rayap, untuk dalam rumahnya kita nggak bikin bilik juga kayak di luar ya. Jadi kayunya kelihatan ya, rangka kayunya kelihatan jelas. Ini pakai kayu ukurannya beda-beda ya untuk semua sisi sudut. Ini kayu yang sudut semua ya. Ini pakai kayu yang besar untuk tiang rumah, ukurannya yang 10x10. Ini cukuplah untuk kekuatan rumah ini karena di atasnya cuma atap asbes ya, bukan genteng. Sebetulnya kalau kita bikin atap genteng lebih baik kita bikin tiang kayu yang lebih gede ya. Ini gak semua 10x10 ya. Kalau atapnya genteng, biasanya kalau rumah panggung itu dibikin tiang kayunya yang 12x12 ya. Ini cuma ada 4 titik untuk untuk tiang kayu yang besarnya. Sementara untuk yang tengah ini gak besar ya. Ini ukuran kayu palang, orang sini bilangnya. Ini ukurannya 6x10. Sama dengan ini juga ya. Jadi yang dua kudang kuda itu pakai tiang yang ukurannya 6x10 ya. Yang ini juga sama yang tengah ya, ukuran 6x10. Ya untuk kubikannya dulu berapa ya, lupa lagi untuk jumlah kubikan dari kayunya. Ya untuk harga di sini memang untuk kayu albasia harga per kubiknya itu 225 ataupun 23 ya, 2,3 juta untuk per kubiknya. Ini kalau yang sudut tiang yang besarnya ini pakai kayu jengkol ya, yang lain ini pakai albasia semua ya. Nah untuk bagian ini kayu yang paling bawah ya, yang rapat ke tembok,
ini gak dirapetin sama sekali ke tembok ya, jarak 2 meter. Jadi jarak 2 meter seperti ini. Kita agak rapetin ke tembok, kita bikin tembokan dasar ya untuk nopang kayunya seperti ini. Jadi kita beri celah seperti ini, tidak dirapetin ke temboknya supaya kayak tadi ya, supaya aman dari hama rayap. Jadi kita bikin kaki-kaki tembok seperti ini 2 cm per 2 meter ya badan rumahnya, supaya kayu yang bawah ini orang sini bilangnya kayu salampak yang menopang tiang-tiang rumahnya, kita garpetin supaya aman dari rayap ya. Nah, untuk rangka kayu yang tengahnya yang untuk pasang GRC nya ya kayak kita pasang plafon ya. Jadi seperti ini pakai kayu kasok ya, ukurannya 6x6 ya atau 5x5 ya kayu ini 6x10, yang ini 6x6 atau 5x5 ya kayu untuk plafon, untuk kasok ya, untuk rangka kayu tengahnya. Nah, untuk kuda-kuda ya, untuk kuda-kuda karena memang atapnya itu asbes, ini dengan lebar 4 meter rumahnya dulu dibikin tiang 1 meter ya, karena memang atapnya atap asbes jadi cukup. Kalau kita bikin atapnya genteng untuk 4 meter, kita jangan buat 1 meter ya untuk tinggi tiang kuda-kudanya, karena itu pasti akan bocor ya kalau kita pakai atap genteng. Karena untuk atap genteng minimal harus 30% dari lebar rumah ya, ataupun 35% untuk tinggi tiang kuda-kudanya. Jadi kalau ini yang 1 meter dibikin atap genteng itu gak mungkin bisa ya, karena akan bocor pasti. Sementara kalau asbes kan turun sedikit pun air bisa turun ya. Ya kalau kita bikin atap genteng untuk tinggi tiang kuda-kudanya minimal 1 meter 20, ataupun kalau mau 35% kita bisa bikin tiang kuda-kudanya dengan tinggi 1 meter 40 ya, dengan lebar rumah 4 meter ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk vlog hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Barangkali ada yang mau bikin rumah seperti ini, rumah semi permanen, mungkin rumah ini bisa menjadikan referensi atau perbandingan dari harga, dari kualitas material yang digunakan ya. Masih bisa kita kurangi ya kalau kita biayanya mungkin minim ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.